Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Sahabat, jumpa kembali dengan Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Selasa 12 Januari 2021. Bersama saya Bram Abidin MZ. Buletin Jawa Timur kali ini kita awali dengan informasi pertama bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM Blitar. Sempat tertunda akibat COVID-19, revitalisasi Terminal Patria Kota Blitar mulai berjalan awal tahun 2021. Sobat, rencana revitalisasi Terminal Patria Kota Blitar akan segera terrealisasi. Sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan, diantaranya pengukuran lahan dan lainnya. Ferry Sugiarto, Kepala Terminal Patria Kota Blitar, mengatakan pekerjaan fisik untuk revitalisasi terminal akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Saat ini pihak pelaksana sudah melakukan pengukuran lahan belakang terminal sebagai langkah awal pra-pembangunan dan pendirian kantor atau gudang pembangunan. Sesuai informasi rekanan, Ferry mengatakan alat berat untuk pekerjaan fisik akan datang sekitar 2 pekan lagi, sehingga pihaknya memprediksi pekerjaan fisik baru dimulai akhir Januari 2021. Ferry menegaskan revitalisasi Terminal Patria Kota Blitar sempat tertunda akibat COVID-19. Seharusnya pekerjaan fisik dimulai tahun lalu, namun karena ada refocusing anggaran pandemi COVID-19, pelaksanaannya ditunda hingga 2021. Menurut Ferry, revitalisasi ini akan memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Targetnya Desember 2021 pembangunan sudah rampung. Pihaknya juga sudah menyusun skenario agar lalu lintas armada bus di Terminal Patria tetap berjalan selama proses pembangunan. Belum apa-apa ya, alat-alat beratnya belum datang. Masih ukur-ukur, ya jelasnya ganggu. Tinggal separuh ya. Sirkulasi bis cuma itu aja. Sementara itu, Sobat, revitalisasi Terminal Patria Kota Blitar sepenuhnya didanai pemerintah pusat dengan total anggaran 65 miliar rupiah. Yang mana sesuai rancangan DID, pembangunan Terminal Patria akan dikonsep menjadi kawasan bisnis. Kirana Nisa, Mahardika FM. Masih dari Blitar, berikut bersama Ninda Anivia dari Persada FM Blitar. Dengan sasaran ribuan orang, vaksin COVID-19 di Kabupaten Blitar diberikan sebanyak 4 tahap. Ribuan orang di Kabupaten Blitar dipastikan menjadi sasaran penerima vaksin COVID-19. Teknis pemberiannya secara nasional sama, yaitu secara bertahap. Tahap pertama dilakukan kepada tenaga kesehatan, yang kedua TNI Polri, ketiga orang-orang yang melakukan pelayanan publik, dan yang terakhir tahap keempat adalah masyarakat dengan usia 18-59 tahun. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti, mengatakan vaksin COVID-19 yang akan diberikan nanti tidak dipungut biaya alias gratis. Adapun rincian penerima vaksin COVID-19 tahap awal nanti untuk tenaga kesehatan berjumlah 4.644 orang, TNI sebanyak 656 orang, Polri 721 orang, Satpol PP 70 orang, serta petugas pelayanan masyarakat yang bertugas di terminal, Damkar, PLN, dan PDAM sebanyak 324 orang. Selain itu, masyarakat penerima vaksin COVID-19 yang rentan usia 18-59 tahun jumlahnya mencapai ratusan ribu. Tahap pertama itu akan diberikan kepada tenaga kesehatan, kedua TNI Polri, tahap ketiga itu pelayanan publik. Nah, sedangkan untuk masyarakat usia 18-60 itu akan diberikan setelah tahap pertama sampai tahap ketiga. Krisna menambahkan vaksinasi COVID-19 tidak hanya diberikan sekali, namun 2 kali dengan rentan waktu 14 hari sampai 1 bulan. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. 300 KPM PKH Pamekasan pilih mundur setelah rumahnya ditempeli stiker. Informasi selengkapnya ikuti bersama Arifin dari Ralita Pamekasan. Sedikitnya, sebanyak 300 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Pamekasan memilih mengundurkan diri sebagai penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH setelah pemerintah daerah menempeli stiker di rumah-rumah mereka. Menurut Hanafi, Koordinator Pendamping PKH Pamekasan, mengatakan mereka mundur dari kepesertaan PKH karena mengaku malu dengan adanya stiker yang tertempel di rumahnya yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan menerima bantuan. Umumnya,
Peserta PKH yang mengundurkan diri tergolong rumahnya bagus, tetapi saat program dicanangkan mengaku kurang mampu dan perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hanafi menyebut program pemasangan stiker di rumah-rumah warga peserta PKH itu saat pemerintah memberikan bantuan khusus berupa bantuan bahan sembako. Penempelan dilakukan oleh petugas gabungan dari Dinas Sosial Pamekasan, TNI, dan polisi, serta petugas pendamping PKH di masing-masing kecamatan. Pemasangan stiker karena peserta PKH yang menerima bantuan sosial ini sebagai upaya pemerintah agar penerima bantuan diketahui oleh banyak orang, sehingga kontrol atas penyalahgunaan bisa lebih ketat sebagaimana arahan Bupati Badrut Tamam, agar penerima terverifikasi dan dapat dikontrol langsung oleh masyarakat umum. Dari Realita FM Pamekasan, Arifin mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Polres Tulungagung ungkap 442 kasus di tahun 2020. Dari RGR FM Tulungagung, berikut informasi selengkapnya bersama reporter Mega Kristi. Kepolisian Resor Tulungagung mengungkap keberhasilannya dalam menyelesaikan kasus kriminal selama tahun 2020. Alhasil sejumlah 442 kasus kriminal yang didominasi curat dan narkoba telah berhasil diselesaikan. Kapolres Tulungagung AKBP Handono Subiakto mengatakan, sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, pihaknya berhasil menyelesaikan sejumlah 442 kasus kriminal dengan 227 tersangka. Kapolres menerangkan, kasus kriminal tahun ini didominasi curat, perjudian, penipuan kendaraan, pencurian serta curanmor dan berhasil mengamankan tersangka 227 orang. Beberapa kasus yang menonjol di tahun 2020 adalah 2 kasus pembunuhan, yakni kasus pembunuhan TKP Ngunut dan Bandung. Selain kasus pembunuhan Ngunut dan Bandung, 1 kasus yang banyak menyita perhatian masyarakat, yakni kasus pengeroyokan di Kecamatan Sendang. Untuk itu, kedepannya pihaknya akan terus evaluasi agar situasi Kaptipmas Kabupaten Tulungagung aman dan kondusif. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Tulungagung, kita ke Nganjuk dengan laporan Agustin Merdekawati dari RSL FM Nganjuk. Bukit longsor, material tutup sebagian area kebun. Curah hujan tinggi selama beberapa hari terakhir tidak hanya membuat sejumlah rumah dan sawah terendam air bah, melainkan bukit di Dusun Nglarangan, Desa Bajulan Loceret longsor pada hari Jumat 8 Januari 2021. Bencana di tempat menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nganjuk karena di lokasi muncul belasan retakan tanah yang bisa mengakibatkan longsor susulan setiap saat. Tebing yang longsor sepanjang 75 meter dengan ketinggian sekitar 50 meter. Akibat ambrol tebing tersebut, material berupa tanah liat dan bebatuan memenuhi area perkebunan cengkeh dan jagung di bawahnya. Dan yang lebih membahayakan, di bukit saat ini ditemukan sekitar 15 titik retakan tanah, yang terkecil retakan berdiameter sekitar 2 cm. Adapun yang paling lebar dengan diameter sekitar 20 cm. Kasun Nglarangan Suparno yang kemarin menunjukkan lokasi longsor ke petugas BPBD Nganjuk mengatakan kedalamannya sekitar 50 cm. Melihat tingginya potensi longsor susulan, Parno menyebut pihaknya sudah mengeluarkan himbauan untuk warga setempat dan mereka dilarang beraktivitas di sekitar tebing yang muncul retakan tanah saat hujan turun. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Masih di Buletin Jawa Timur untuk edisi Selasa hari ini, Kota Probolinggo gencarkan sosialisasi protokol kesehatan selama masa PSBB. Dari Suara Kota Probolinggo, berikut informasi dari reporter Devi Apriliana. Kota Probolinggo tidak menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama tanggal 11 sampai dengan 25 Januari. Namun, Kota Probolinggo bakal menggencarkan sosialisasi dan operasi protokol kesehatan oleh 3 pilar. Seperti yang disampaikan Wakapolres Probolinggo Kota, Kompol Teguh Santoso mengatakan bahwasanya Kota Probolinggo tidak menerapkan PSBB. Beliau menjelaskan jajaran 3 pilar gencar memasang banner bertuliskan Jatim Bangkit. Harapannya banner tersebut bisa memberikan semangat kepada masyarakat untuk tetap taat pada protokol kesehatan. Setidaknya masyarakat mampu termotivasi untuk tetap taat protokol kesehatan dengan menjaga diri, maka juga akan menjaga keluarga serta menjaga negara. Hal senada juga ditegaskan oleh PLT Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Dr. Nurul Hasanah Hidayati mengatakan masyarakat tetap harus patuh dan taat menerapkan 4M, yakni tetap memakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Beliau menghimbau sebisa mungkin warga tidak keluar rumah saat tidak ada kepentingan mendesak, sebab jika satu terpapar virus maka bisa menular pada keluarga di rumah. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Dari Suara Madiun, Amanda melaporkan tindak lanjuti surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2021 KAI Daob 7 Madiun terapkan syarat wajib bagi pelanggan kereta api jarak jauh. Sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19, pelanggan kereta api jarak jauh di Pulau Jawa dan Sumatera periode 9-25 Januari 2021 diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau hasil non-reaktif rapid test antigen maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sementara untuk pelanggan di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan memenuhi syarat tersebut. Hal ini terkait dengan surat edaran Kemenhub nomor 4 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi perkeretaapian dalam masa pandemi COVID-19. Manajer Humas PT KAI Daob 7 Madiun Iksvan Hendri Wintoko menyampaikan, KAI mendukung penuh setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Bagi pelanggan jarak jauh diwajibkan dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan, seperti tidak menderita flu, batuk, hilang penciuman, diare dan demam, suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius, memakai masker 3 lapis, memakai face shield, serta menggunakan pakaian panjang. Para pelanggan juga dihimbau untuk tidak melakukan komunikasi selama perjalanan. Bagi pelanggan kereta api dengan perjalanan kurang dari 2 jam, tidak diperkenankan untuk makan dan minum, terkecuali untuk individu yang wajib mengonsumsi obat-obatan. Bila pelanggan menunjukkan gejala COVID dengan suhu badan lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka pelanggan tersebut akan diturunkan di stasiun terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Amanda, Suara Madiun. Reporter Renata Surya dari Suara Ngawi melaporkan, menekan penyebaran COVID-19, Pemkab Ngawi terus menggelar operasi justisi prokes. Pemerintah Kabupaten Ngawi terus berupaya menekan angka penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan meningkatkan kedisiplinan warga terhadap protokol kesehatan melalui operasi justisi. Operasi yang melibatkan aparat gabungan dari Satpol PP dan unsur TNI Polri di Jalan Jaksa Agung Suprapto sejak Kamis 7 Januari 2021. Menurut Arif Stiono, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pol PP Ngawi, kegiatan ini mendasar pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2020, juga Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2020 tentang tatanan normal baru, di mana setiap orang yang beraktivitas di luar rumah harus tetap menggunakan masker. Pihaknya menambahkan jenis penindakan yang dilakukan yaitu langsung diadakan sidang secara daring, serta hukuman yang diberikan berupa denda Rp40.000 atau hukuman kurungan selama 7 hari. Penegakan protokol kesehatan secara justisi. Jadi sasaran kita tetap warga masyarakat yang tidak menggunakan masker tapi tidak digunakan secara benar. Kita kirim ke sidang yang berlangsung sidang di depan pendopo secara daring. Jadi kita harapkan dari kegiatan ini memberikan efek jera ataupun pemahaman ke masyarakat bahwa Kabupaten Ngawi saat ini pandemi corona masih berlangsung dan semakin mengganas, tapi kesadaran masyarakat belum bisa bertambah. Operasi justisi ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dijadwal 1 minggu sekali di lokasi yang berbeda, bahkan apabila memungkinkan akan dilaksanakan 2 kali seminggu. Renata Surya, Suara Ngawi. Terungkap kembali kasus penipuan atas nama Irsad Yusuf. Informasi lebih lengkap ikuti bersama Sofia Latif dari Suara Pasuruan. Penipuan atas nama Irsad Yusuf Bupati Pasuruan untuk ketiga kalinya kembali terjadi. Untuk kasus ketiga ini, pemilik akun palsu yang mengatasnamakan Irsad Yusuf ini mengunggah status penawaran produk multi finance Sinarmas tentang pinjaman dana dari bantuan pemerintah peduli COVID-19. Ironisnya, aksi penipuan itu hampir menelan korban, salah satunya Satkor Banser Kecamatan Puspo. Oleh karena itu, Bupati kepada Emil Akbar, tim liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan mengingatkan untuk tidak mempercayai informasi apapun yang mengatasnamakan dirinya di media sosial kepada masyarakat. Kalau perlu, dilakukan cek and recheck ke Dinas Komunikasi dan Informatika, OPD terkait maupun camat. Ya, satu, saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk lebih peka ya, jadi tidak
ada. Kalaupun ada hal-hal seperti itu, konfirmasi aja langsung ke Kominfo kita. Kalau perlu ke instansi dan OPD, dan kalau perlu ke camat, minimal ke camat untuk bisa mengkonfirmasi. Ya, saya masih bersyukur karena yang hampir tertipu itu adalah Kepala Satkoryon Banser Puspo. Jadi dianggap itu akun saya, kemudian mereka lihat pribadi itu, janji pribadi, kemudian ya yang jawab seakan-akan saya. Tapi yang akhirnya janggal kok Pak Bupati manggilnya kok Pak gitu kan. Biasanya kalau Banser itu kan sahabat Banser gitu. Mulai hampir ngerti, hampir konfirmasi ke teman-teman Banser yang lain, Ansor yang lain, ya akhirnya memahami. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Rian Haryanto dari Suara Sampang menginformasikan banjir Sampang rendam beberapa fasilitas umum. Intensitas curah hujan tinggi selama 2 hari terakhir membuat Sungai Kamuning meluap dan merendam pemukiman warga di Kota Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin pagi. Banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum seperti gedung sekolah, pondok pesantren, pasar, dan terminal. Salah satu sekolah terdampak banjir yaitu SMP 6 Sampang dan SMK Negeri 1 Sampang dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, Asroni, mengatakan genangan banjir juga merendam sejumlah titik jalan di Kota Sampang. Ketinggiannya bervariatif seperti di Jalan Imam Bonjol mencapai 30 cm. Menurut Asroni, ada pun 7 desa terdampak banjir, yaitu Desa Banyumas dengan ketinggian hampir 1 meter, Desa Pangilan 30 cm, Desa Kamuning 30 cm, Desa Tangkungung genangan airnya mencapai 25 cm, dan Desa Gunung Mate 20 cm, Desa Pangkung 10 cm, dan Desa Pasian mencapai 10 cm. Asroni menuturkan, sedangkan kelurahan ialah Kelurahan Rong Tengah, Dalpenang, sebagian Gunung Sekar, dan depan RSUD Dr. Muhammad Zain, Jalan Rajawali, Kelurahan Karangdalam. Dari Sampang, Rian Haryanto melaporkan. Dari Suara Sidoarjo, Pujiarto menginformasikan Satreskrim Polresta Sidoarjo bekuk calo rekrutmen pegawai untuk posisi di lingkup Pemprov Jawa Timur. Sahabat, Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menangkap KRH warga Kota Blitar. Tersangka KRH diduga lakukan penipuan terhadap puluhan korban untuk dijanjikan menjadi pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini seperti disampaikan oleh Kompol M. Wahyudin Latif, Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo di Mapolresta Sidoarjo, Jumat 8 Januari 2021. Yang bersangkutan meyakinkan para korbannya bahwa yang bersangkutan memiliki jaringan pada Pemprov Jatim dan bisa memasukkan orang menjadi pegawai pemerintah pada Pemprov Jatim. Kemudian yang bersangkutan meminta sejumlah uang berkisar antara 30 sampai 50 juta kepada masing-masing korban. Lalu para korban tersebut dikumpulkan pada sebuah hotel di wilayah Sidoarjo. Atas kasus penipuan ini, tersangka disangkakan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, sekian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Selasa 12 Januari 2021. Bersama saya Bram Abidin MZ. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.